Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Topik kita hari ini adalah tentang perbedaan antara pria dan wanita. Bukankah ini sudah jelas? Selain perbedaan secara fisik, sebenarnya masih banyak perbedaan secara internal. Ada perbedaan besar dalam kemampuan berbahasa antara pria dan wanita. Saat ini diketahui bahwa pria dan wanita menggunakan bagian otak yang berbeda ketika berbicara. Saat laki-laki berbicara, mereka lebih banyak menggunakan otak kirinya, sedangkan perempuan menggunakan otak kiri dan kanannya ketika berbicara. Seperti yang umum diketahui, otak kiri terutama bertanggung jawab untuk memproses beberapa pekerjaan rasional, seperti bahasa, tulisan, penalaran logis, dan penilaian. Sedangkan otak kanan terutama bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan persepsi, misalnya emosi, gambaran, intuisi, dan musik. Karena laki-laki terutama mengandalkan otak kiri saat bicara, sehingga laki-laki lebih mengutamakan logika dan rasionalitas ketika berbicara, yaitu harus ada hubungan yang logis dalam pembicaraannya. Semua ini bertujuan untuk mencapai kesimpulan terpadu dan jarang meluas ke isu-isu lain. Tapi tidak dengan kaum wanita, karena kedua otak mereka bekerja bersama, sehingga tidak ada konklusi yang pasti ketika mereka berbicara dan akan meluas ke banyak topik yang mungkin tidak ada hubungan sama sekali antara topik yang dibicarakan dan yang umum disebut jump thinking, yaitu tiba-tiba melompat ke hal-hal lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan topik terkait saat berbicara. Oleh karena itu, ngobrol dengan wanita biasanya memiliki topik yang tidak ada habisnya, sedangkan ngobrol dengan pria bisa dengan mudah fokus pada topik yang sedang dibicarakan. Dan jika tidak terlalu tertarik dengan topik yang sama, pembicaraan pun tidak akan berlanjut. Tentu saja, yang kami bicarakan ini adalah suatu kecenderungan, bukan berarti semua laki-laki itu sangat logis ketika berbicara, sedangkan perempuan merembet kemana-mana ketika berbicara. Hanya saja kaum perempuan memiliki kecenderungan ini. Kaum wanita tidak hanya menggunakan otak kanannya saja, tapi juga otak kirinya, sehingga pembicaraannya juga logis sekaligus melompat-lompat ke topik lain. Dari sudut pandang kaum pria, pembicaraan mereka terkesan kacau. Ada bagian yang logis juga tidak. Bagian-bagian yang tidak logis inilah yang tidak bisa dimengerti kaum pria. Artinya akan banyak hal yang tidak relevan saat bicara. Begitu juga dalam rapat, pikiran perempuan cenderung berpencar, sedangkan ketika laki-laki berbicara, mereka akan terus menggali lebih dalam hingga akhirnya mencapai suatu tujuan. Tidak demikian halnya dengan perempuan. Mereka tidak memiliki tujuan tersebut. Jika tidak memahami perbedaan cara bicara antara pria dan wanita, mungkin akan terjadi kebingungan yang fatal. Pria akan merasa kenapa wanita selalu mengganti topik pembicaraan. Tiba-tiba saja melompat ke hal-hal lain saat pembicaraan sedang berlangsung. Sementara itu, wanita akan berpikir, kenapa pria selalu membicarakan hal yang sama secara berulang, seakan terus membicarakan logika. Memangnya kami, kaum perempuan, tidak tahu apa itu logika? Sebenarnya bagi pria, komunikasi adalah sebuah sarana. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pemikirannya kepada pihak lain, sedangkan wanita berbicara untuk tujuan ngobrol. Kesimpulannya tidak penting. Yang penting kesenangan dalam proses pembicaraan. Mereka berharap dapat menghasilkan resonansi emosional selama obrolan. Ini bukanlah tujuan pria. Laki-laki berbicara untuk mencapai suatu tujuan. Artinya topik yang sedang dibicarakan harus jelas dan logis. Tapi tidak dengan wanita. Wanita hanya ingin berbicara, kemudian terus mengutarakan pendapat dan gagasannya sendiri. Singkatnya, tujuan bicara laki-laki adalah untuk mencapai kesatuan teoritis bagi semua orang, sedangkan wanita mencapai kesatuan secara emosional. Maksud emosional di sini
Bukan emosi atau marah ya, tapi lebih mengacu pada perasaan atau sensasi. Oleh karena itu, materi percakapan itu sendiri memiliki arti yang sangat berbeda bagi pria dan wanita. Kami ambil contoh yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pacar Anda akan selalu bertanya kepada Anda, atau seorang istri akan bertanya kepada suaminya, gaun mana yang cocok untuknya. Kami sangat yakin banyak orang mengalami hal seperti ini dan banyak yang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Masalah ini sebenarnya memiliki jawaban standarnya. Ada sebuah buku yang secara khusus bersinggungan dengan hal ini, yaitu buku yang ditulis bersama oleh ahli bahasa dan penulis Australia, Alan Pease, bersama istrinya, Barbara Pease, pada tahun 1999. Berjudul Why Men Don't Listen and Women Can Read Maps. Kutipan dari mengapa pria tidak mendengarkan dan wanita tidak bisa membaca peta, menangkap perbedaan mendasar dalam pola komunikasi antara pria dan wanita. Dalam buku yang mudah dibaca, penuh humor dan praktis ini, pasangan pakar internasional tentang hubungan, Alan dan Barbara Pease, memaparkan temuan-temuan baru tentang otak dan mengajarkan kepada kita bagaimana membina hubungan yang lebih menyenangkan dan lebih harmonis dengan lawan jenis. Buku ini membahas perbedaan antara pria dan wanita dalam hal cara berpikir, perilaku, dan preferensi. Buku ini juga menjelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan struktur otak dan kimiawi antara pria dan wanita. Menurut buku ini, bahwa memahami perbedaan ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Berhubung halaman buku ini cukup panjang, tim kami hanya bisa merangkum sebagian intinya untuk dibagikan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu selengkapnya dalam buku terkait yang mungkin tersedia dalam versi bahasa Indonesia. Kita kembali ke contoh di atas seperti dikutip dari dalam buku ini. Dia dan istrinya berencana menghadiri sebuah jamuan pesta. Istrinya sangat gembira dan ingin pergi ke jamuan pesta itu. Dia bahkan secara khusus membeli gaun hanya untuk pesta ini. Jadi sebelum berangkat, istrinya menunjukkan dua pasang sepatu pada suaminya. Satu berwarna emas dan satunya berwarna biru. Kemudian ia bertanya kepada suaminya, mana yang lebih serasi dengan gaunnya. Penulis Alan kemudian berpikir, istrinya mengenakan apapun serasi, jadi dia pun berkata, pilih saja apapun yang lebih kamu sukai. Mendengar itu, istrinya pun seketika tidak senang. Aku hanya ingin mendengar pilihanmu, kata istrinya. Ketika melihat istrinya agak tidak senang, Alan pun berpikir, sebaiknya aku pilih salah satu saja. Pilih yang warna emas saja, kata Alan singkat. Namun tak disangka, istrinya langsung marah. Mengapa kamu merasa yang biru ini tidak serasi? Melihat istrinya marah, Alan pun rada kesal. Kemudian berkata, jika kamu sudah memutuskan pilihanmu, tak perlu lagi meminta saranku. Akhirnya pasutri Alan dan Barbara pun perang dingin karenanya. Mengapa Alan sangat mudah tersinggung dan marah? Pasalnya, kamu bertanya padaku dan aku sudah memilihnya. Tapi kemudian kamu bertanya lagi mengapa aku tidak bisa memilih yang itu. Aku kan sudah memilih. Dari contoh ini, Alan memberitahu kita bahwa itu adalah materi pengajaran negatif dan bagaimana sebaiknya Anda memikirkan masalah ini. Jadi, Alan kemudian merenungkan di mana letak kesalahannya. Masalah ini mungkin kira-kira seperti ini. Barbara, istrinya sebenarnya sudah punya jawabannya. Atau kalaupun tidak ada jawaban, gaun itu milik istrinya. Dan istrinya sudah lama mencobanya. Jadi sebagai orang yang lebih tahu tentang gaun ini, istrinya lebih berhak bicara, bukan suaminya, bukan? Istrinya sudah 99,9% memutuskan. Ia hanya berharap suaminya mengisi 0,1% terakhir untuknya dan membuatnya menghadiri pesta dengan suasana hati 100% untuk membuktikan bahwa pilihannya tepat. Jadi,
Yang harus ia lakukan terhadap pertanyaan sepatu mana yang sebaiknya dipilih istrinya itu adalah dengan mencari tahu dulu jawabannya, seperti yang dipikirkan istrinya. Walaupun istrinya sendiri mungkin belum mempunyai jawaban yang jelas, namun ia bisa memperkirakan secara kasar melalui beberapa pertanyaan kepada istrinya. Ellen seharusnya bertanya dulu kepada istrinya mana yang menurutnya lebih cocok. Jika istrinya bimbang dan ragu, mungkin warna biru lebih cocok. Hal selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah tetap merekomendasikan gaun yang berwarna biru, memberi berbagai alasan untuk merekomendasikan warna biru ini, dan tegaskan bahwa yang ini lebih cocok. Warna biru ini sangat serasi dengan kalung batu permata di lehermu. Tentu saja, ketika dia mengajukan pertanyaan, dan jawaban Anda yang sekadarnya mungkin benar, tapi jika salah, akibatnya akan serius. Jadi jika ada teman wanitamu menanyakan pertanyaan serupa lagi, kaum pria sebaiknya hati-hati. Jangan pernah memberikan kesimpulan Anda untuk mencoba segera menyelesaikan masalah terkait. Dalam hal ini, ada satu poin yang perlu diperhatikan, yaitu kaum perempuan umumnya akan memperhatikan ekspresi laki-laki saat ia berbicara atau merenung. Dan melalui ekspresi atau gerakan halus pria, mereka akan menilai apakah pria itu peduli dengan masalah ini. Si wanita akan seketika marah jika dia mendapati lawan bicaranya tampak cuek dan menjawab asal-asalan. Jadi pada contoh kasus Barbara di atas, bukan pada titik marahnya atas jawaban suaminya, tapi dia melihat suaminya seakan sama sekali tidak peduli atas hal itu, sehingga dia akan merasa kesal. Oleh karena itu, sebaiknya hati-hati dengan hal kecil ini saat berkomunikasi dengan wanita. Inilah sebabnya mengapa kaum wanita sangat mudah mengetahui laki-laki berbohong. Faktanya, ada banyak contoh kasus seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Namun berhubung terbatasnya waktu, kami tidak bisa satu persatu memberikan contohnya di sini. Singkatnya, kaum laki-laki tidak mungkin bisa mengalahkan perempuan dalam hal pertengkaran. Dan dari data terkait juga dapat membuktikan bahwa laki-laki tidak mungkin bisa berada di atas angin saat bersilat lidah dengan kaum perempuan. Karena rata-rata laki-laki berbicara sekitar 7.000 kata setiap hari, baik saat ngobrol maupun bicara. Sementara perempuan mampu berbicara 20.000 kata setiap hari, 3 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Inilah perbedaannya dalam kemampuan berbahasa. Sebaliknya, laki-laki juga dapat memanfaatkan ini untuk meyakinkan perempuan dengan mudah. Misalnya, ketika laki-laki dan perempuan bertengkar, hingga akhirnya tidak ada yang saling mengerti, keduanya pun perang dingin, tidak saling bicara lagi. Satu-satunya solusi dalam konteks emosional ini adalah pihak laki-laki mengakui kesalahan. Selama pria mengaku bersalah, si wanita biasanya akan segera memaafkannya. Kenapa? Karena empati emosional. Wanita menginginkan empati ini. Orang-orang paham akan prinsip kebenaran, namun secara emosional tidak bisa ditebus. Karena itulah masing-masing mogok bicara. Tapi, jika Anda mengakui kesalahan Anda terlebih dahulu, masalah empati akan teratasi. Yang ingin dia dengarkan bukanlah pembelaan atau alasanmu, tapi penyesalanmu. Lain halnya dengan laki-laki. Selama Anda menjelaskan prinsip kebenaran kepadanya dengan jelas, dia pada dasarnya tidak akan bisa membantahnya dan dia akan takluk. Dalam hal ini, jika kita ingin meyakinkan pihak lain, kita harus berbicara secara berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Harus lebih menjelaskan secara rasional terhadap laki-laki. Pada dasarnya tidak ada masalah jika menaklukkannya secara teoritis, membuatnya diam 1000 bahasa dan tak berkutik. Namun jelaskan masalah terkait sesederhana dan sejelas mungkin. Kaum pria perlu memiliki sebab dan akibat serta logis dalam memahami suatu masalah. Sebab dan akibat dari hal ini harus Anda jelaskan dengan jelas agar laki-laki mudah memahaminya.
Namun faktanya, laki-laki juga mempunyai bidang keahliannya masing-masing. Perempuan sangat pandai berbicara, sedangkan laki-laki sangat pandai dalam imajinasi spasial dan jauh lebih baik dibandingkan perempuan. Misalnya, kemampuan pemodelan 3 dimensi, yaitu membayangkan suasana 3 dimensi. Selain itu juga pemain sepak bola dan pebasket. Mereka perlu membayangkan situasi secara keseluruhan, di mana posisi timnya, kepada siapa dia harus mengoper bola, dan bagaimana mengopernya. Semua ini adalah imajinasi spasial. Dalam hal ini, kaum perempuan relatif lebih lemah. Dari sisi emosional, di mana meskipun laki-laki menyukai perempuan dan perempuan menyukai laki-laki, sama-sama disebut suka. Namun hakikat rasa suka itu tidak sama. Secara logika, rasa suka secara emosional ini sepenuhnya dikendalikan oleh otak kanan. Namun karena otak kiri kaum pria sangat kuat, rasa sukanya memiliki logika yang kuat yang terintegrasi di dalamnya. Oleh karena itu, rasa suka laki-laki terhadap perempuan didasarkan pada kemaslahatan dan keunggulan yang didasarkan pada fakta objektif. Sementara rasa suka wanita terhadap pria didasarkan pada perasaan dan sangat subjektif. Apa maksudnya? Artinya, pria hanya membutuhkan satu alasan untuk menyukai seorang wanita, yaitu realitas objektif. Misalnya, aku suka padamu karena cantik, suka padamu karena lesung pipitmu dan sejenisnya. Singkatnya, cukup satu alasan bagi seorang pria untuk suka pada lawan jenisnya, sesederhana itu. Namun tidak demikian halnya dengan wanita. Wanita perlu melihat secara keseluruhan, memiliki kesan. Jika tidak akan timbul rasa suka. Jika kesannya bagus, segalanya pun akan terkesan baik. Demikian juga sebaliknya. Inilah sebabnya mengapa banyak wanita tidak akan meninggalkan pacar atau suaminya, meskipun mereka tahu suaminya buruk, karena dia tidak mendasarkannya pada satu penilaian. Tidak demikian halnya dengan laki-laki. Laki-laki hanya butuh satu titik atau alasan untuk menyukai seseorang. Karena itulah kaum laki-laki akan menyukai banyak orang. Misalnya, dia menyukai pacarnya yang sekarang karena kulitnya yang putih bersih. Tetapi suatu hari jika muncul seorang wanita dengan kulit yang juga putih bersih sekaligus cantik, dia akan langsung menyukai wanita lain. Karena ini adalah fakta objektif. Sementara kaum wanita, di mana jika dia pada awalnya menyukai seorang pria, kemudian menyukai pria lain, maka peralihan cintanya ini adalah total mendalam dan dia akan meninggalkan mantannya. Dari sisi ini kita dapat melihat bahwa laki-laki adalah spesies yang sangat sederhana secara emosional. Sebaliknya kaum wanita dalam hal ini jauh lebih rumit. Contoh misalnya, banyak pria yang enggan menikah setelah lama berpacaran dengan pacarnya. Mengapa? Karena menikah tidak ada manfaatnya bagi mereka. Kaum laki-laki lebih mendasarkan pada manfaat dan fakta objektif. Setelah menikah, mereka kurang memiliki kebebasan dari segi waktu dan uang. Tidak punya waktu lagi untuk bermain game atau sekadar rileks di luar. Menikah adalah sesuatu yang lebih banyak ruginya daripada manfaatnya bagi pria. Jadi, seorang laki-laki yang tidak mau menikah bukan berarti dia tidak menyukai pacarnya lagi, tapi murni menikah tidak ada manfaatnya baginya. Dalam hal ini, wanita dapat memanfaatkan hal ini untuk membuat anak laki-laki menikah dengannya. Artinya, si wanita bisa mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak akan mengganggu kebebasannya. Lalu katakan padanya, jika kamu tidak mau menikah denganku, aku akan menikah dengan pria lain. Dalam kondisi ini, jika pria itu memang benar-benar mencintaimu, biasanya dia akan memilih untuk menikah denganmu. Lagi pula, poin yang kamu sampaikan sangat masuk akal. Mungkin ia akan menyangkal secara teori, tetapi jika kamu pergi meninggalkannya untuk sementara waktu,
dia akan segera menyadari kesalahannya. Laki-laki biasanya baru menyadari betapa pentingnya perempuan setelah berpisah. Cinta adalah sesuatu yang tumbuh setelah perpisahan. Tidak ada cinta saat bersama, yang ada hanyalah cinta kasih kekerabatan. Semakin lama bersama, semakin kental cinta kasih kekerabatan. Cinta adalah suatu realitas khayalan, harus dipisahkan. Tidak akan ada bayangan jika selalu bertemu. Mengenai pernikahan, cinta jauh lebih penting dari apapun bagi wanita. Terkait pernikahan ini, ada perbedaan kognitif yang besar antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan bentuk emosi tertinggi bagi seorang wanita, yaitu saling mengenal, kemudian jatuh cinta, lalu menikah. Pernikahan adalah bentuk terakhirnya, adalah proses peningkatan. Sementara bagi laki-laki, pernikahan hanyalah bentuk manifestasi secara emosi, yakni tidak bereskalasi, tetapi berbentuk paralel. Pria bisa menikahi satu orang dan jatuh cinta dengan orang lain. Inilah struktur psikologis laki-laki yang menyebabkan kaum wanita sangat sulit untuk menikah dengan pria yang tidak disukainya. Pernikahan adalah peningkatan dari saling mencintai, jadi perlu saling jatuh cinta dulu baru menikah. Tapi tidak demikian halnya dengan laki-laki. Mereka sejajar, jadi dia bisa menikah dengan satu perempuan dan jatuh cinta dengan banyak wanita, yaitu suatu kondisi di mana istri dan kekasih eksis dalam waktu bersamaan. Hal ini tidaklah bertentangan dalam otak laki-laki, karena bagi mereka, istri atau kekasih adalah keberadaan yang bermanfaat secara objektif. Masing-masing ada manfaatnya. Istri mempunyai kelebihan sebagai istri, dan kekasih memiliki keunggulan tersendiri sebagai kekasih. Inilah sebab mendasar mengapa pria rawan selingkuh. Bagi pria yang tidak menikah juga punya masalah serupa. Banyak cowok yang akan menghubungi mantan pacarnya meski sudah punya pacar. Kadang-kadang mengajak mantan pacarnya untuk jalan-jalan, karena baginya itu ada manfaatnya. Jadi kaum pria yang berselingkuh biasanya tidak serius. Mereka sebenarnya tidak bermaksud benar-benar ingin menikahi kekasihnya. Karena jika kekasihnya dijadikan istri, maka posisi kekasih akan kosong. Dia perlu mencari pengganti untuk menjadi kekasihnya lagi. Jika tidak, ia akan kehilangan manfaat. Jadi dihimbau kepada kaum wanita, jangan sampai Anda tertipu. Jika si pria mengatakan bahwa dia akan bercerai dengan istrinya dan ingin menikahimu, itu semua pasti bohong. Sebaliknya, jika seorang wanita berselingkuh, biasanya hal itu sangat serius dan biasanya sulit diselamatkan lagi. Karena keinginan mereka hanya untuk menikah, karena mereka berada di jalur seperti itu, mereka hanya dapat berkembang ke arah ini. Jadi sampai di sini, teman-teman akan mengerti bahwa pria itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat sederhana. Mereka sangat objektif, sangat logis tetapi juga sangat kejam. Mereka tidak akan terlalu memikirkan perasaan orang lain. Jadi mereka adalah makhluk tingkat rendah. Sebaliknya wanita adalah makhluk yang sangat emosional, sangat kompleks, dan makhluk tingkat tinggi. Secara historis, peradaban manusia paling awal juga merupakan masyarakat matriarki, yaitu dominasi kepemimpinan perempuan dalam masyarakat yang menurun dari garis ibu. Adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Masyarakat matriarki relatif lebih stabil, namun kemudian karena laki-laki lebih kuat secara fisik, lambat laun berubah menjadi masyarakat yang didominasi kaum laki-laki, dan seluruh dunia pun mulai diamuk perang. Hingga detik ini, perang masih berkobar, belum jua berhenti. Faktanya, dewa-dewa dalam mitos paling awal di dunia, semuanya didominasi kaum perempuan. Misalnya Dewi Nuwa, Gaia, dan Amaterasu, semuanya perempuan. Namun kemudian, setelah masyarakat patriarki terbentuk,
figur-figur ini pun secara bertahap dihapus, kemudian membentuk dewa laki-laki. Dalam mengorganisir kelompok besar, status perempuan jauh lebih penting karena mereka pandai berkomunikasi. Sedangkan laki-laki hanya pandai berburu dan berlari, tidak lebih. Tentu saja, Anda mungkin menemukan banyak contoh sebaliknya dalam kehidupan nyata. Karena sifat manusia itu sangat kompleks, tidak mungkin mendapatkan jawaban yang terpadu. Kami hanya dapat merangkum beberapa kecenderungan berdasarkan beberapa fenomena terkait. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.